Halo YouTube, balik lagi bersama gue Susana di sini di segmen obrolan mistis yaitu Otis. Kali ini gue mau ngebahas tentang setan dan hantu-hantu yang paling eksis di Indonesia. Kalian pasti tahu dong yang namanya pocong. Pocong adalah salah satu hantu yang paling terkenal di Indonesia. Orang-orang mengenal pocong biasanya dari arwah yang gentayangan setelah dia meninggal. Mereka biasanya balik lagi ke dunia nyata karena ada satu dari bagian tubuhnya atau tali pocongnya yang lupa dilepas. Sehingga si arwah ini bergentayangan dan meminta tolong untuk dibukakan talinya. Menurut cerita, awal mula pocong itu biasanya dari sebuah asap yang muncul di tengah-tengah pusara kuburan. Meskipun kaki pocong itu terikat, namun pocong itu biasanya berjalan dengan cara melompat. Kemudian dia akan terbang melayang-layang untuk menakuti manusia. Bola matanya terlihat seperti keluar, tidak ada alis maupun daging di kulitnya. Jadi sebenarnya pocong merupakan makhluk halus, bukan penampakan dari manusia yang sudah meninggal. Dan yang kedua, gue yakin ini juga salah satu yang paling terkenal di Indonesia, yaitu kuntilanak. Kuntilanak itu menurut kepercayaan dan legenda, kuntilanak itu berasal dari wanita hamil yang meninggal sebelum melahirkan anaknya. Menurut kepercayaan orang Melayu, dipercaya kalau benda-benda tajam itu bisa menghalau atau menangkal serangan dari kuntilanak. Biasanya ketika kuntilanak menyerang, bisa paku ditempelkan ke bagian yang bolong dari bagian belakang leher dari kuntilanak itu tersebut. Ketika kuntilanak menyerang, biasanya orang-orang percaya kita bisa menghalau serangan kuntilanak itu dengan cara menempelkan paku di bagian belakang leher si kuntilanak. Bagian belakang leher kuntilanak itu biasanya ada bagian yang bolong. Sementara dalam kepercayaan orang Jawa, lokasi untuk menancapkan paku itu bergeser ke bagian ubun-ubun dari si kuntilanak tersebut. Selanjutnya, gue mau cerita tentang hantu yang dipercaya berasal dari daerah Kalimantan. Mungkin kalian pernah mendengar hantu yang bernama Kuyang. Menurut kepercayaan orang Indonesia, Kuyang itu dikenal dengan hantu wanita berambut panjang dengan tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan beberapa bagian organ dalam. Menurut kepercayaan dari warga setempat, Kuyang ini adalah siluman yang selalu haus akan darah. Kuyang biasanya selalu mengincar darah dari wanita hamil dan bayi, karena dipercaya wanita hamil dan bayi ini masih suci, masih bersih dari niat-niat jahat. Menurut kepercayaan orang-orang setempat, Kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Tentu saja dengan menguasai ilmu hitam, ada harga besar yang harus dibayar, yaitu dengan cara lepas dari wujud manusianya di saat malam hari dan mencari darah sebanyak-banyaknya untuk disantap. Semakin banyak darah yang disantap, tentu semakin tinggi pula ilmu hitamnya. Salah satu hantu yang paling terkenal di Indonesia dengan wujud anak-anak kecil itu adalah tuyul. Tentu kalian semua pernah dengar dengan tuyul kan? Tuyul dipercaya sebagai anak dari sundel bolong. Ada pula yang menyebutkan tuyul adalah wujud dari bayi seorang wanita yang mengalami keguguran. Oleh karena itu, tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan kecil. Banyak pula dari masyarakat Indonesia yang mempercayai tuyul bisa membantu untuk mencari uang dan melakukan pesugihan. Salah satu hantu yang paling terkenal lagi di Pulau Bali itu adalah leak. Kepercayaan hantu ini banyak beredar di daerah Bali dan sekitarnya. Leak diyakini sebagai penyihir yang jahat, jadi sebenarnya mereka adalah manusia yang memiliki ilmu supranatural yang sangat tinggi. Di siang hari leak bisa berbentuk seperti manusia, tapi di malam hari mereka akan berubah. Mereka akan mencari manusia dan merampas organ tubuhnya untuk menaikkan ilmu sihirnya. Masyarakat setempat Bali juga percaya leak bisa berubah menjadi sosok lain, seperti kera, harimau, atau babi. Semakin banyak pengorbanan yang leak lakukan, tentu saja leak tersebut akan menjadi semakin sakti. Dan sosok hantu terakhir yang akan gue bahas ialah jenglot.
Jenglot memiliki tubuh yang kecil, mirip seperti boneka. Wujudnya agak sedikit gelap, hitam, dan seperti mumi. Jenglot juga biasanya memiliki kuku dan taring yang panjang. Menurut penelusuran, jenglot ini banyak ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan, dan juga di Pulau Bali. Walaupun jenglot mirip boneka, tapi sebenarnya jenglot itu seperti makhluk hidup. Mengenai asal-usul jenglot, memang banyak sekali cerita yang beredar. Ada yang bilang jenglot ialah pertapa yang menginginkan kekekalan, dan yang paling banyak, orang percaya jenglot itu bisa sebagai media untuk mengirim santet. Jika kalian punya cerita-cerita hantu lainnya yang ingin dibahas oleh Otis, kalian bisa tulis komennya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel Poncola Diva. Dan thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.